Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarah Aftafia, dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai administrasi surat menyurat serta apa itu manajemen perpustakaan. Nah, sebelum kita membahasnya lebih detail, jangan lupa ya like, comment, subscribe. Baik, langsung saja kita masuk pada indikator pertama, yaitu mengenai administrasi surat menyurat. Suprapto menjelaskan bahwasanya surat merupakan alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Seseorang menulis surat tidak lain untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan suatu gagasan dan pikirannya kepada pihak lain, baik atas nama pribadi atau yang lainnya. Surat juga merupakan sebagai alat atau media komunikasi tertulis untuk menyampaikan warta atau berita dari suatu pihak kepada pihak lain. Adapun fungsi surat menyurat, yaitu yang pertama, surat berfungsi sebagai sarana komunikasi dan alat penyampaian pesan, serta surat juga berfungsi sebagai wakil dan penulis atau pengiriman, serta surat juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil tindak lanjut, alat pengingat atau berpikir, media alat bukti, duta komunikasi, alat atas usaha, serta pengukur maju mundurnya aktivitas suatu usaha. Dalam lingkup surat menyurat, surat memiliki fungsi sebagai piranti tata usaha, pengukur maju mundurnya suatu kegiatan usaha, media komunikasi yang bersifat tertulis dan juga menjadi alat bukti tertulis. Adapun jenis-jenis surat, yang pertama, berdasarkan sifat, yaitu surat pribadi, surat dinas, surat sosial, dan surat niaga. Adapun selanjutnya berdasarkan wujudnya, yaitu barcode pos, kartu pos, surat dan surat bersampul, memorandum dan nota, serta telegram. Sedangkan berdasarkan keamanan isinya, surat rahasia, sangat rahasia atau konfidensial, dan surat biasa. Serta berdasarkan proses penyelesaiannya ada 3, yaitu sangat segera, dan biasa. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengolahan surat masuk yaitu yang pertama, penerimaan. Di sini langkah-langkahnya, pertama, mengumpulkan dan menghitung jumlah barcode yang masuk. Yang kedua, meneliti ketepatan alamat. Yang ketiga, menggolongkan surat sesuai jenisnya. Yang keempat, menandatangani bukti pengiriman pada kartu atau buku sebagai tanda bahwa surat telah diterima. Langkah selanjutnya, penyortiran, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, menggolongkan surat ke dalam surat pribadi atau dinas. Yang kedua, memisahkan surat pribadi untuk pimpinan, sekretaris, atau bagian lainnya. Yang ketiga, membagi surat dinas menjadi 3 golongan, yakni surat dinas rutin, penting, dan rahasia. Yang keempat, membaca dan meneliti isi surat agar dapat memberi saran kepada pimpinan sepanjang diberi wewenang untuk masalah itu. Langkah selanjutnya, pencatatan. Di sini, surat masuk dilakukan guna memberi keyakinan akan ketepatan pencatatan pada buku induk. Langkah selanjutnya, pengarahan dan penerusan kepada yang berhak. Di sini, untuk meneruskan dan menyerahkan surat kepada yang berhak mengolah, terlebih dahulu perlu dilengkapi lampiran berupa lembar disposisi atau routing slip pada surat tersebut.
Selanjutnya, penyimpanan arsip surat. Langkah-langkahnya meneliti tanda-tanda apakah surat sudah dapat disimpan. Yang kedua, mengindeks. Yang ketiga, memberi kode-kode dan sortir. Yang keempat, menyimpan ke dalam folder tertentu. Yang kelima, menata arsip. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan surat keluar. Yang pertama, penandatanganan surat keluar oleh yang berhak. Cara menyampaikan konsep surat yang berhak ditandatangani pimpinan yang berhak sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan konsep jadi surat keluar ke dalam satu map bertuliskan untuk ditandatangani. Yang kedua, tidak memaksakan pimpinan untuk menandatangani surat keluar. Yang ketiga, memasukkan surat keluar ke dalam satu map khusus yang bertuliskan untuk perhatian pimpinan. Yang keempat, memerhatikan kebiasaan pimpinan dalam menandatangani surat keluar, misalnya kelengkapan lampiran, amplop, atau disertai konsep pertama atau draftnya. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan yaitu pencatatan dan penyimpanan arsip surat keluar. Setelah itu, baru pengiriman surat keluar. Baik, selanjutnya kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu mengenai manajemen perpustakaan. Joe Bryson menyatakan bahwasanya manajemen perpustakaan ini merupakan upaya pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem, dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi dalam manajemen, peran dan keahliannya. Adapun dalam pengertian ini ditekankan bahwa untuk mencapai tujuan diperlukan sumber daya manusia atau human resource dan sumber non-manusia atau non-human resource yang berupa sumber dana teknik, fisik, perlengkapan, alat, informasi, ide, peraturan-peraturan, serta teknologi. Adapun fungsi manajemen perpustakaan. Yang pertama, fungsi planning. Maksudnya di sini suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini maksudnya perencanaan merupakan titik awal kegiatan perpustakaan dan harus disusun dengan baik. Perencanaan berguna untuk memberikan arah, menjadi standar kerja, memberikan kerangka pemersatu, serta membantu memperkirakan peluang. Yang fungsi kedua yaitu fungsi organizing. Di sini, pengorganisasian dalam perpustakaan atau organizing merupakan pengaturan orang atau personelia untuk tercapainya tujuan organisasi yang mencakup pengelompokan aktivitas yang diperlukan serta mengalokasikan atau pembagian aktivitas kepada setiap personil dalam perpustakaan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi accounting. Di sini pimpinan adalah yang menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sehingga apa yang yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha-usaha benar-benar tercapai. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu fungsi controlling. Di sini sebagai pengawasan yaitu merupakan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, hal yang diperhatikan adalah konsep perencanaan, standar evaluasi, dan sistem pengawasan. Mungkin sekian penjelasan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.